Ini pertengahan Januari ya teman-teman. Saatnya kami melakukan proses perawatan, penyepraian, dan penanggulangan hama dan penyakit untuk di lokasi kebun kami yang satunya ini. Ini kondisinya sudah seperti ini, dirutin seperti yang biasa kami informasikan. Setiap 15 hari sekali kami lakukan proses spray untuk pengendalian insektisida maupun fungisida. Ya, ini supaya semuanya tetap aman. Kadang sudah kita lakukan seperti ini aja masih kecolongan ya teman-teman. Ini seperti yang terjadi pada kasus beberapa pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmood. Semoga teman-teman senantiasa sehat selalu, senantiasa penuh keberkahan, dan semoga teman-teman senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Hari ini pertengahan Januari ya teman-teman. Kita coba berkunjung ke kebun karena memang ini di pertengahan Januari. Setiap pertengahan bulan kita lakukan proses pemupukan, perawatan untuk mengantisipasi hama dan penyakit seperti hama daun, ulat, maupun jamur ya teman-teman. Ini kondisi tanaman kami seperti ini. Yang dari kata-kata super ya teman, alhamdulillah bagus. Cuma ini ada beberapa pohon tadi kita jumpai ada yang bermasalah. Kami coba cek, tidak ada jamur batangnya, tidak ada pembusukan batang, tapi kok pohonnya layu. Nah, ini seperti ini kasusnya teman-teman. Ini tadi sudah digali. Coba dibersihkan mas sobat. Ini kondisinya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini batangnya bersih, tidak ada tanda-tanda jamur di sini. Pembusukan batang juga nggak ada. Tunas kedua juga tumbuh. Cuma ini tunas yang pertama ini kok bisa-bisanya layu seperti ini. Nah, ini biasanya yang seperti ini terjadi pembusukan bukan di batangnya tapi di umbinya teman-teman ya, umbinya. Coba nanti kita akan lihat bagaimana kondisinya. Diopiok-opiok nong airnya mas. Nah, ini biar diopiok-opiok ke dalam air biar lebih gampang ya. Beberapa hari yang lalu sudah kami lakukan proses pembersihan lahan, kemudian kami lakukan pelan-pelan mas, pelan-pelan pembersihan lahan, kemudian ini umbi nih, pembersihan lahan, kemudian pemupukan. Nah, ini bibit kataknya ya teman-teman. Nah, coba ini masalahnya ada di mana, kita coba evaluasi, kita lihat penyebabnya apa kira-kira. Karena di sini batangnya mulus ya teman-teman. Ini bisa dilihat, cuci mas, bersih mas, jok-jok nih mas. Nah, ini biar diopiok-opiok dulu dan dicuci bersih. Nah, ini bibit kataknya dulu ya teman-teman. Ini bibit kataknya ini dulu segini besarnya teman-teman ya. Ini ya kurang lebih dulu sekilo isi 50 sampai 60 70-an maksimal, segini bibitnya. Nah, ini kataknya ini sudah lepas teman-teman, katak sudah lepas dari pangkal batangnya ini. Nah, di sini juga tidak terjadi masalah apa-apa teman-teman. Coba kita lihat, coba mas. Nah, ini mulus, aman-aman saja ini teman-teman ya. Ini kondisinya umbinya sudah terbentuk seperti ini. Nah, sudah segede telur ayam nih kurang lebih. Nah, ini dia ketahuan penyakitnya. Ini umbi yang baru. Ini kataknya ya teman-teman. Ini kataknya awalnya dulu gedenya segini. Nah, bisa dilihat kondisinya. Pegangi mas sobat. Nah, ini biar dipegangi mas sobat. Ini nanti dulu biarin. Jadi ini toh, ini bibit kataknya dulu. Terus kemudian dia ini kataknya sudah lembek gini, ini sudah mau habis. Sudah mau lepas tadi dari sini lah. Cuma yang jadi masalah kok pohonnya ini jadi layu teman-teman seperti ini. Nah, kita identifikasi kondisi
batangnya aman, loh, nggak ada masalah, nggak ada pembusukan di sini, ini mulus semua. Bahkan ini juga sudah memuncul tunas kedua, cuma kok terjadi pohonnya layu. Nah ini kita cek akar-akarnya sehat, aman. Nah, kita cek ternyata di sini ada tanda-tanda pembusukan, teman-teman. Nah ini teman-teman, ya toh, bisa dilihat di sini ada tanda-tanda pembusukan. Jadi umbi yang baru ini yang terlepas dari kataknya, ini terjadi pembusukan di dalam umbinya. Ya toh. Jadi kondisinya seperti ini ya teman-teman. Tadi setelah kami bersihkan, nah ini ada lokasi yang membusuk di sebelah sini, dan ini tentunya akan merembet nanti akhirnya ke area-area yang lain, sehingga nanti umbi yang baru akan terbentuk ini akan menjadi busuk, teman-teman. Nanti kalau sudah busuk, bablas, berarti ya mati semuanya nanti. Nah ini sebelum dia mati, tadi coba kita tolong, kita aplikasi fungisida, dan kita coba atur kondisi lahannya supaya subur lagi, bagus. Mudah-mudahan nanti bisa tertolong. Oke, ini di spray dulu mas dengan fungisida. Semprot mas, semprot. Nah, ini akan kita lakukan penyepraian ya teman-teman. Nah, kita spray dulu seperti ini. Ini sudah kita siapkan fungisida ya teman-teman, untuk mengantisipasi supaya aman. Nah ini setelah kita bersihkan, kita spray gini. Lahannya juga dispray mas sobat. Ini lahan tempat tumbuhnya dispray juga supaya aman. Nah ini lahannya dispray dulu supaya steril dari jamur-jamur dan hama-hama serta bakteri jahat yang lain. Baru nanti kita lakukan penanaman. Oke, sip. Oke, sip. Ini sudah kita sterilkan. Kita tanam tanaman porang kita yang dari bibit katak super ini supaya bisa selamat, teman-teman. Ya, oke, sip. Ini ya, kita tanam ya, teman-teman. Menggunakan tanah yang di sekitarnya yang sudah kita sterilkan. Bismillah, mudah-mudahan kondisinya yang meskipun seperti ini bisa tertolong nanti, mudah-mudahan. Karena umbinya yang sudah terbentuk kan sudah ada. Mas, koper mas. Nah, sudah ada, cuma umbinya masih umbi muda ya teman-teman. Kataknya tadi sudah sudah habis nutrisinya, kesedot di tanaman tunas yang pertama ini. Nah ini ya teman-teman, tadi yang satu pohon itu yang bermasalah. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya selanjutnya setelah kita lakukan proses penanggulangan dari busuknya tadi di umbinya ya teman-teman. Ini coba kita lihat ya teman-teman, coba kita bandingkan tanaman porang kita yang dari katak super dengan tanaman katak mini kita tapi yang berada di lokasi teduh ya teman-teman. Coba kita bandingkan bagaimana kondisinya. Ini untuk tanaman yang besar-besar dulu, yang bibit hampir 5 kilo ini, seperti yang di rumah saya teman-teman. Nah ini coba kita bandingkan teman-teman. Untuk tanaman porang kita yang kita tanam di lokasi teduh sini ya, kita kasih jagung juga ini bisa dilihat. Nah ini yang di lokasi teduh ya teman-teman. Coba kita bandingkan bagaimana perbedaannya antara tanaman porang yang di lokasi teduh dengan yang di panasan di sana teman-teman ya. Nah ini dulu bibitnya segini teman-teman, kecil juga ini teman-teman ya, kecil ini segini nih, sesapu lidi. Ini gedean dikit, ini 2 kalinya sapu lidi ya, gedenya segini. Ini sudah mau dorman ya, dilihat teman-teman. Yang ini sudah gede, tunas keduanya sudah sejari saya ini sudah muncul lagi tunas ketiga. Nah, artinya yang memang dia hidup dari kecil, meskipun kecil tapi kondisinya adem, sejuk, kemudian ternaungi ya, aman-aman saja teman-teman. Nah ini bisa dilihat juga, ini dulu awalnya sekecil ini teman-teman. Ini masih belum dorman ya, ini sudah kuning-kuning, ini sebentar lagi mungkin dorman. Yang kedua, ini yang ketiga sudah segede ini loh, sejempolan tangan saya loh, sudah setinggi ini. Ini juga dulu kecil segini, ini sudah mau dorman, ini sudah pada roboh.
ini yang kedua, ini yang ketiga. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Memang di lokasi teduh itu beda ya teman-teman. Oh, ini yang di sini, ini juga pertama, dua, ketiga, ini sudah besar. Oh, sudah tinggi-tinggi semua ini teman-teman. Ini yang pertama, ini yang kedua, gede jempolan saya juga. Ini yang ketiga sudah segini lagi. Nah, itu rata-rata dulu bibitnya sama dengan yang saya tanam di lokasi tanpa naungan teman-teman. Ya, itu ada jagungnya, ada ini. Tingginya sudah segini. Coba Kak, kamu kesini Kak. Nah, itu tingginya sudah sepinggangnya anak saya ya teman-teman. Dan daunnya bisa dilihat joro-yoroyo, subur-subur, gede-gede daunnya karena di sini memang ternaungi teman-teman, adem. Sebesar tangan saya ini. Oh, nih. Lebih malah. Tangan saya ini, masih kalah lebar ini ya. Ini hijau-hijau seger-seger. Ini tunas yang pertama masih belum dorman. Ini tunas keduanya. Ini tunas ketiganya. Ini tunas pertama sudah hilang. Ini di mana ini? Ini yang pertama sudah hilang ya teman-teman. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang pertama sudah layu. Kedua, ini ketiga. Yang pertama sudah hilang juga. Ini yang kedua, ketiga. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang ketiga. Nah, beda ya teman-teman. Di lokasi yang ternaungi itu kondisinya sangat beda. Seger-seger gini. Padahal ini dulu kita tanam dengan ukuran bibit yang sama, teman-teman. Ini contoh saja di sini yang tidak ada naungannya. Ya, kondisinya seperti ini. Ngeruntil ya, cilik-cilik gitu, kecil-kecil gini ya teman-teman. Masih mending ini ada yang tunas pertamanya ini tunas keduanya, ini tunas ketiganya. Ini tunas pertama sudah mau dorman, tunas kedua, tunas ketiga. Nah, ini yang kondisinya bagus. Kalau yang kondisinya nggak bagus, ya kayak gini masih, tuh, cimplir gini teman-teman. Ini tunas pertama, ini mau tunas kedua baru. Ini tunas pertamanya. Ini tunas keduanya baru segini. Ini mau tunas ketiga juga sebenarnya, cuma kecil-kecil sekali ini. Ya, bayangkan ini segini kecilnya. Dulu bibitnya sama ukurannya. Oh, masih kecil-kecil gini. Cimplir gini. Ini ada yang mati dorman kemarin, rusak ya. Bisa dilihat dibandingkan bagaimana kondisi yang di sini, yang tanpa naungan, karena di daerah kami memang panas sekali teman-teman. Kalau sudah nggak ada hujan, bicara nggak ada hujan gitu ya sudah kelenger semua pokoknya. Nah, yang di sini yang ada naungannya, ya. Ini perbedaannya, ibaratnya kayak kucing kurap dengan kucing anggora ini. Kucing kurap dengan kucing anggora ini. Yang di sini ini ngeri-ngerian semua gini hidupnya. Ya, yang di bawah naungan seger-seger semuanya. Ya. Tuh, bibitnya sama teman-teman. Bibitnya sama. Ini di lokasi tempat penyetokan pupuk dulu saya teman-teman. Yang di sini cuma memang yang di lokasi naungan gini. Nah, lentur-lentur gini teman-teman, dia lemes tuh. Lemes-lemes gini. Nah, tapi luar biasa. Ya. Teman-teman bisa lihat perkembangannya yang di sini. Bisa gede-gede ini semua. Yang di sebelah sana nih ngeri-ngerian semuanya, kecil-kecil. Nah, hidup aja malas mereka masih kayak kayak ngeri-ngerian, kayak orang sakit-sakitan. Ini tunas pertama, tunas kedua, ini tunas ketiga. Ini tunas pertama, ini tunas kedua, ini tunas ketiga. Ini tunas pertamanya sudah hilang, tunas kedua, tunas ketiga. Itu tunas pertama sudah dorman, tunas kedua, tunas ketiga. Ya. Jadi memang yang di lokasi teduh, sejuk, segar gini, ternaungi memang lebih nyaman dia teman-teman. Apalagi dia kalau siang itu kan nggak kena panas, karena di sini, nah ini atap sini kan sinar matahari itu kan kalau pagi di sini dia hanya kena di sini. Begitu di atas jam 12 matahari condong
ya. Matahari sudah condong ke atas ini. Nah, di sini toh ke atas ini matahari sudah nggak kena sini teman-teman. Yang sini sudah nggak kena. Di matahari sudah geser ke sini sehingga tanaman yang sebelah sini nih tertutup oleh pantulan sinar mataharinya, itu tertutup oleh ini atap yang ini, sehingga yang di sini nih dia hanya kena sinar matahari pagi aja, dari pagi sampai jam 11.30 12. Habis itu mulai jam 12 ke atas dia sudah nggak kena sinar matahari. Jadi kondisinya seperti ini ya. Jadi teman-teman silahkan nanti disimpulkan sendiri, silahkan ditimbang-timbang sendiri bagaimana cara tanam porang yang bagus, yang aman dan nyaman. Terus kemudian yang paling sip lah istilahnya. Artinya bibit yang dari katak kecil pun, mini pun, itu asal kita proses penanamannya benar, lokasinya benar, cuacanya oke, mendukung dan sejuk selalu ya, segar gitu ya. Ya, jadinya tetap bisa seperti ini. Tapi kalau yang ter panas terus, hajar terus, hantam sama matahari ya, sudah siap-siap untuk ngelelo teman-teman istilahnya. Ngelelo dan kecentet orang kuat modot. Oke ya teman-teman, sip. Silahkan teman-teman diambil pembelajarannya, diambil pengalaman yang terbaiknya, kemudian ilmu-ilmu yang bisa diserap dari apa yang bisa kami bagikan bisa nanti dipraktekkan sendiri di daerah teman-teman semuanya. Oke ya teman-teman, sip. Sementara sampai di sini dulu bagi-bagi cerita dari kami lewat video kali ini. Semoga senantiasa bisa memberikan manfaat. Terima kasih atas semuanya. Salam sukses dan sehat selalu dari kami. Keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.